Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, kita lihat di belakang kita ini, Masya Allah, pemandangannya ya sungguh membuat kita terkesima, menyejukkan pandangan-pandangan kita. Dan itulah diantara kenikmatan-kenikmatan dunia, agar kita mengingat pencipta yang telah menciptakan pemandangan yang indah ini, yang memberikan kenikmatan tersebut kepada kita. Dialah Allah Azza wa Jal. Dan ada satu nikmat yang insya Allah kalau kita betul-betul memanfaatkan nikmat tersebut, bahkan bisa melebihi pemandangan yang indah yang sedang kita saksikan ini. Inilah dia nikmat yang justru para nabi Allah meminta nikmat tersebut. Inilah dia Nabi Zakaria. Ketika Allah Azza wa Jal menceritakan nikmatnya kepada nabinya Nabi Zakaria alaihissalam, Allah berfirman dalam surah Maryam, "Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria." Ceritakanlah tentang nikmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idna darabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan meminta, dengan permintaan yang lembut. Kemudian Allah mengabarkan apa yang dia minta. Berkata Zakaria, qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya Allah, tulang-tulangku telah lemah, kepalaku, rambutku telah beruban, dan saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyah. Saya takut tentang sepeninggalanku nanti. Saya tidak memiliki seseorang yang akan mewarisiku. Maka berikanlah dari sisimu anugerah berupa anak yang akan menerusi dakwah yang mulia ini, yang akan menjadi penerusku kelak. Ketika Nabi Zakaria sudah dalam keadaan yang sangat tua pun, dalam keadaan dia mengetahui istrinya pun mandul, tidak berhenti dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang satu ini, nikmat anak ini, adalah nikmat yang sangat agung, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jal limpahkan kepada sebagian hambanya yang beruntung. Diminta oleh nabi-nabi Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan permohonan para nabinya ketika minta kepada Allah, Rabbi habali minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anugerah anak yang soleh. Kenapa para nabi Allah Azza wa Jal masih meminta nikmat berupa anak yang soleh? Karena kesolehan anak tersebut adalah indikator kebahagiaan orang tuanya dan di dunia dan di akhirat. Semakin soleh anak tersebut, maka semakin soleh pula, semakin bahagia pula orang tuanya di dunia dan di akhirat. Betapa bahagianya orang tua ketika dia meninggal, terputus amalannya. Tidak bisa lagi dia sholat sebagaimana ketika dia masih hidup di dunia. Dia tidak bisa lagi membaca Al-Quran karena dia telah diselesaikan urusannya oleh Allah tentang mencari bekal di dunia. Tapi ternyata amalannya masih tetap mengalir. Ketika mungkin dia sedang beristirahat di alam kuburnya, anak-anaknya mengaji. Mungkin dia ketika di dunia sempat menitip anaknya di pesantren, ternyata bacaan Qur'annya anaknya, sholat malamnya anaknya di pesantren, menjadi rahmat penyejuk bagi sang ayah yang berada di alam kuburnya. Betapa bahagianya seorang ayah ketika mungkin di hari kiamat kelak, ternyata amalannya tidak mampu membawanya ke surga yang sangat tinggi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepadanya surga yang begitu tinggi, yang begitu istimewa.
Kemudian dia bertanya, dari mana dia bisa mendapatkan surga yang begitu istimewa ini? Kata Allah Azza wa Jalla kepadanya, bil istighfari waladikalaka. Ini surga yang istimewa ini karena anakmu senantiasa memohon istighfar kepada Allah untukmu, untuk ayahnya. Kemudian sadarlah pada saat itu seorang ayah-ayah dan orang-orang tua betapa pentingnya mendidik seorang anak. Ya, ketika tidak bermanfaat lagi semuanya kecuali apa yang dia usahakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'ah." Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wa waladuhu min kisbihi. Dan anaknya termaksud yang dia telah usahakan. Anaknya salat malam, dia pun mendapatkan pahala dari anaknya. Dari Allah Azza wa Jalla. Anaknya mengaji di pondok pesantren, Masya Allah, dia pun mendapatkan pahala tersebut. Mungkin ayahnya sedang tidur, anaknya salat malam, dia pun mendapatkan pahala salat malam. Dan begitu juga ketika Allah Azza wa Jalla memberikan pakaian kehormatan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla, serta mahkota dari cahaya. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bisa memakaikan aku pakaian kehormatan ini? Memakaikan aku mahkota cahaya ini? Kata Allah Azza wa Jalla, karena anakmu menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Itulah yang kita harapkan dari perhiasan-perhiasan dunia ini. Adapun pemandangan ini ketika kelak kita akan meninggalkannya, kita tidak akan bermanfaat bagi kita. Adapun rumah mewah yang kita lelah, kita capek ketika membangunnya, harus bekerja dari pagi sampai malam untuk bisa membangun sebuah rumah. Ketika kita meninggal nanti, kita akan meninggalkan rumah tersebut. Kendaraan juga, ketika kita capek, lelah dalam mengumpulkan untuk bisa membeli kendaraan tersebut, ketika kita meninggal dunia, kita akan meninggalkan kendaraan tersebut. Dunia ini sifatnya menipu. Kita kadang tertipu dengan banyaknya harta benda kita. Tapi sejatinya itu bukanlah harta kita. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan dalam hadisnya, maluk, hartamu adalah malabista, ma'akaltah, apa yang engkau makan, kemudian jadi kotoran. Malabista, apa yang engkau pakai, kemudian jadi usang. Ma tasaddaqta bihi, apa yang engkau bersedekah dengannya, kemudian jadi kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah harta kita. Apa yang kita usahakan dari harta-harta dunia ini akan meninggalkan kita. Dan yang terakhir yang ingin kita perhatikan adalah berkata seorang penyair Arab, tarjun najah walam tasluk masalikaha. Engkaukah yang menginginkan kebahagiaan tersebut? Engkaukah yang menginginkan kebahagiaan tersebut? Walam tasluk masalikaha, dan engkau tidak mau menempuh jalannya. Innas safinata lam tajri alal yabas. Harus engkau ketahui bahwasanya kapal-kapal perahu itu tidak akan berjalan, tidak akan berlayar di atas daratan. Karena buah hanya akan dinikmati oleh yang menanamnya. Apakah kita yang menginginkan untuk mendapatkan surga yang tinggi berkat istighfar anak kita di akhirat kelak, tapi ternyata kita tidak mau mendidik anak kita dengan bekal amal saleh. Kita ingin mendapatkan doa-doa anak kita, tapi ternyata kita lebih perhatian dengan HP anak kita. Kita lebih perhatian ketika anak kita menangis ingin main game, kita berikan semua itu. Kita acuhkan pendidikan agamanya. Apakah kita yang menginginkan kebahagiaan itu? Diberikan pakaian kehormatan dan mahkota dari cahaya oleh Allah karena berkat anak kita menghafal dan mengamalkan Al-Quran, tapi ternyata kita menjauhkan anak kita dari pendidikan Al-Quran. Kita jauhkan anak kita dari pesantren-pesantren yang kita sibuk hanya mencari ijazah, titel-titel dunia. Seolah anak-anak di pesantren tidak berarti apa untuk orang tuanya. Apakah kita yang menginginkan kebahagiaan dari anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, beristighfar untuk orang tuanya, tapi ternyata kita lebih mengutamakan dunia orang tuanya, dunia anak-anaknya. Kita lebih mengutamakan HP anak kita. Anak kita menangis ingin beli HP, kita belikan.
Ya. Anak kita menangis, ingin bermain game, kita berikan. Tetapi kita tidak tahan melihat anak kita berusaha, berjuang untuk menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Ya. Semoga bukan kita yang dimaksud oleh penyair tersebut. Tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabas. Engkaukah yang menginginkan kebahagiaan dari anak engkau, tapi engkau tidak mau menempuh jalan-jalannya. Engkau tidak mau memberikan anak Anda bekal akhirat yang akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Ketahuilah, sesungguhnya kapal-kapal tidak akan berjalan di atas daratan. Sekian, semoga yang singkat ini dan sedikit ini ya bisa memberikan manfaat ya kepada Allah lah kebenaran ya, dan apabila ada kesalahan tentu dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.